Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita boleh melangkah di hari ini bersama Tuhan, Kamis 30 Desember 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Markus 13 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini, sungguh kami bersyukur untuk berkat anugerah dan kasih-Mu. Memulai hari baru anugerah Tuhan, kami akan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan untuk membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, seluruh warga jemaat, dimanapun kita berada, sebagai kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak, perenungan kita hari ini diberi judul berjaga-jagalah, mak penanda komi. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang kita tidak tahu tentang hal apa saja yang akan terjadi di jam-jam berikutnya mengenai hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan menuju kehidupan di hari-hari berikutnya? Perumpamaan kali ini menggambarkan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita secara berhati-hati dan berjaga-jaga, sebab Sang Tuan yang meninggalkan rumahnya akan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, dan tidak jelas kapan tuan rumah pulang. Ayat 34. Setiap orang menerima tugasnya, dan secara khusus penunggu pintu diminta supaya berjaga-jaga. Ayat 35. Sebab tidak diberitahukan kapan waktunya sang pemilik rumah datang, entah waktu senja, tengah malam, waktu ayam berkokok, atau pagi hari. Pemilik rumah mengharapkan agar penjaga rumah tidak didapati sedang tertidur. Ayat 36. Karena pentingnya nasihat ini, maka tuan rumah memberikan peringatan yang berulang bahwa apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ayat 37 pembacaan kita. Bagian firman Tuhan saat ini mengajak kita tentang betapa pentingnya membentuk hidup kita tetap waspada dalam segala keadaan. Entah waspada mengenai persoalan iman ataupun waspada mengenai hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita. Karena itu, jangan lengah membiarkan kehidupan keseharian kita hidup dalam dosa, karena kedatangan Tuhan menjadi rahasia yang tidak kita ketahui. Yesus telah berpesan kepada kita untuk terus menjaga kehidupan kita agar tetap percaya kepadanya, karena Dialah Allah sang pemilik kehidupan kita dan yang akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban kita. Berjaga-jagalah, mak penanda komi. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sungguh kami berbahagia bersyukur di hadapan-Mu. Kebenaran firman-Mu meneguhkan kami hari ini. Dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan tetap menguatkan, menopang,
menghadapi jam-jam berikutnya kehidupan ke depan. Kami mohon berkat-Mu, berjalanlah bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini mohon berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat dalam kondisi kehidupan masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mohon berkat Tuhan untuk kaum bapa, ambek, kaum ibu, induk, pemuda-pemudi, anak-anak, orang tua kami lansia, anak cucu jemaat. Dalam seluruh kehidupan kami bersyukur bahwa tinggal beberapa hari kami melangkah ke tahun baru 2022. Berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini 30 Desember kami nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat. Berkati dan lengkapi sukacita yang berulang tahun. Berkat-berkat yang Tuhan nyatakan, mensyukuri kebaikan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan bagi seluruh jemaat dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab. Hadirlah Tuhan menemani, menguatkan, dan menopang. Kami bersama-sama seluruh majelis gereja, pengurus OIG, pegawai gereja, mendukung, mendoakan seluruh warga jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan. Yang berduka Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Yang saat ini sementara dalam perawatan di rumah sakit, Bapak Samuel Tampang yang di ruang intensif Rumah Sakit Hermina, Nona Esther Dudung, kelompok 9 berobat jalan, anak Rama Rantai Padang berobat jalan, Ibu Marta Bunga pasca operasi di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak Harrison Benduruk Salempa dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Ibu Heni Bungin dirawat di rumah, Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Dia Kence Hadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Stefanus Baturante, Bapak Dokter Dala sampai Payung Baso, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohanis Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Nyonya Yuliana Paluan, Bapak Markus Salamba, Bapak Daniel Rombe, Bapak Leonardi Sambo, orang tua dari Ibu Sria Rantai Padang, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pariallo, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanis Elboko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Felicia Labi, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Bapak Pendeta Kristoforus Sampetoding, Saudara Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat di dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan hadir menguatkan pemerintah bangsa dan negara kami. Pakai mereka Tuhan untuk terus mengangkat tanggung jawab di tengah-tengah keberadaan kami semua. Peliharakan kami, berkati seluruh warga jemaat di dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik. Kami datang berdoa dan berserah kepada Bapa di sorga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa melalui urapan kuasa Roh Kudus Tuhan tetap menjaga, memelihara hidup seluruh warga jemaat di dalam Kristus. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.
Selamat menjalani hari ini bersama Tuhan. Tuhan berkati.